Ya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, teladan dan kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran dan bisa dibawakan kepada Anda. Pada Anda silakan untuk ke tempatnya. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari santri kita untuk pembacaan doa harian. Kepada Anda dipersilakan maju ke depan. Dari godaan setan yang terkutuk.
Taala, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita ibu. Ya, baiklah itu jadi pembacaan doa Al-Fatihah beserta artinya. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan yang membaca mendapat manfaat dan pahala. Amin. Baiklah, untuk mempresentasikan waktu kita, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ridwan Dusu. Kepada Bapak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian setelah orang tua santri TKTP An-Nur Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kondisi dan cuaca yang seperti ini, alhamdulillah memberikan kita kemudahan untuk sama-sama hadir ya, untuk sama-sama insyaallah meraih manfaat dalam bentuk silaturahim maupun juga ta'lim ilmu syar'i insyaallah. Terpopuler salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa pula tercurah untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga bagi kita kaum muslimin yang senantiasa insyaallah istiqomah menjalankan ajaran dan mengikuti apa yang beliau ajarkan secara istiqomah sampai datangnya hari kiamat insyaallah. Baik, alhamdulillah. Materi yang akan saya bawakan di sini yaitu tema yang akan saya bawa adalah anak sebagai aset terpenting kita. Kenapa kami membawakan tema ini? Ya tentunya lain bahwa kita ini yang ada di TKTP ini yang memiliki anak, insyaallah, dan perlu kita ketahui bahwa anak ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah pemberian yang begitu saja Allah berikan, bukan karena kesengajaan, ketidaksengajaan jadi anak kita ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bagi kita anak ini ya, adalah merupakan amanah yang besar. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa kita menjaga diri kita dari api neraka dan juga keturunan kita. Anfusakum wa ahlikum nar, faqudha an-nasu al-hijarah. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari api neraka dan juga kepada anak-anak keturunan kita, ahli kita atau anak keturunan kita dari api neraka. Ya. Di mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan neraka ini sebagai tempat ya, bagi orang-orang yang menyanyiakan segala amanah, menyanyiakan segala apa yang telah aman dipegangnya. Itu Allah Subhanahu wa taala kan sebelum kita lahir, Allah Subhanahu wa taala sudah mengikat janji kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Apakah benar aku adalah Tuhanmu? Qalu bala sayyidina. Ya, kami bersaksi ya Allah. Ya. Apa konsekuensi daripada persaksian kita ya dari Allah Subhanahu wa taala? Maka adalah kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga amanah-amanah itu. Ya. Kemudian juga kita meninggalkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala yang larang dari kita. Baik, kemudian anak ini tentunya adalah
bukan datang begitu saja tiba-tiba kita menikah kemudian kita langsung hamil dan punya anak. Tetapi di antara kita pun tidak seperti itu. Ada yang mungkin bertahun-tahun bahkan punya anak, seperti kemudian yang diceritakan tentang kisah Nabi Zakaria yang dibacakan tentang cerita tadi. Bahwa Nabi Zakaria adalah orang sudah tua, bahkan ya, istrinya pun dikatakan mati, akan tetapi mereka kemudian diberikan ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian mendapatkan amanah memiliki seorang anak. Yang walaupun anak tersebut dalam riwayat disebutkan beliau terbunuh oleh umatnya. Ini menunjukkan bahwa amanah anak ini bukan hal yang biasa. Amanah anak ini adalah sesuatu yang sangat besar, yang perlu kita jaga, yang perlu kita persiapkan, ya. Karena sungguh anak kita ini akan menjadi investasi bagi kita di hari akhirat. Ya. Mungkin ada yang berpikiran bahwa investasi maksudnya di sini adalah anak itu kita jadikan cita-cita kita jadi sukses, mungkin dapat pekerjaan yang baik di dunia, mungkin dia besar dan jadi dokter atau apa. Ya, tapi bukan itu yang paling inti adalah anak-anak kita ini sebagai aset kita adalah akan menjadi penyelamat kita di hari akhirat. Sebagaimana ayat yang disebutkan tadi bahwa aku satu muahdi benar. Kita disuruh untuk menjaga kita dari api neraka, dan begitu menjaga anak-anak kita. Jangan sampai dia nanti malah akan menyeret kita ke dalam api neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan bahwa alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma ya'muru. Dia tidak dalam neraka itu, ya, ada penjaganya, malaikat-malaikat yang sangat kasar, malaikat yang sangat tegas, tidak bisa disogok. Ya. Memang ketika kita di hari akhir kelak, ketika kita memanfaatkan, ya, amanah itu, memanfaatkan kesempatan kita menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita ini bukannya akan menjerumuskan kita ke neraka, tetapi akan semoga mereka menjadi benar kita, ya, bisa jadi alhamdulillah kita berada di bagian neraka, tetapi kita telah mempersiapkan mereka sebaik-baik di bumi ini, maka mereka pun akan kemudian menjadi wasilah bagi kita, ya, menjadi sebab bagi kita bisa masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masuk zaman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita ketahui, kita dengar ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sering disampaikan, yaitu dari sahabat Nabi mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqada anhu amaluhu illa min salasah." Jika meninggal seorang manusia, maka terputuslah segala amalannya illa min salasah, kecuali daripada tiga perkara. Perkara pertama adalah illa min sadaqatin jariyah atau ilman yantafa'u bihi aw waladun shalih yad'u lahu. Itu adalah tiga perkara yang disebutkan adalah amal jariyah. Yang pertama adalah amal jariyah ataupun ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah adalah waladun shalih yad'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mendoakan kedua orang tuanya adalah mustahil, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak memiliki anak yang soleh yang akan kemudian mendoakan kita, manakala kita tidak mempersiapkan anak-anak kita, manakala kita tidak menjaga, ya, tidak memupuk rasa cintanya juga kepada kedua orang tuanya. Begitu banyak mungkin, ya, orang-orang yang
mungkin anaknya itu soleh, ya, akan tetapi karena di dalam masa kecil ini trauma, dia memiliki rasa benci kepada kedua orang tuanya hingga kemudian dia dalam kehidupan sehari-harinya mungkin mendoakan sekali, ya, akan tetapi sangat jarang. Walaupun mungkin dia termasuk orang-orang yang taat beribadah, ya, akan tetapi ketika kita sebagai orang tua tidak mampu memanfaatkan masa-masa kecil mereka, bisa jadi mereka kemudian memiliki kebencian atau trauma kepada orang tuanya hingga kadang menyebut nama orang tuanya pun dia enggan. Mohon maaf kalau ini mungkin terjadi di antara kita, biasanya ada keluarga-keluarga yang protokol, mungkin anaknya soleh nanti lagi karena traumanya di masa kecilnya, dia enggan untuk namanya mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian begitu banyak pula kita mendengar, ya, berita-berita atau keadaan-keadaan di mana seorang anak tega untuk melakukan penganiayaan kepada orang tuanya. Ada seorang anak, ya, yang tega memukul orang tuanya. Ada seorang anak yang tega menumpahkan makanan di depan hadapan orang tuanya karena dia tidak suka makanan yang dibuat oleh ibunya. Padahal orang ini sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Ada seorang remaja yang kemudian rela merusak dengan sengaja merusak kendaraan yang diberikan oleh bapaknya. Ya. Baru-baru viral, ya, video yang tersebar di medsos itu, ada seorang anak remaja karena menginginkan motor, bapaknya menginginkan motor, walaupun dengan cara mencicil susah payah dia bisa memberikan motor kepada anaknya, dan tetapi karena dia bilang alasannya motor yang dia inginkan bukan seperti itu. Dan karena persoalan seperti itu, dia kemudian merusak kendaraan tersebut di depan mata bapaknya sendiri. Begitu pedihnya perasaan seorang ayah ketika dia sudah berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan anaknya, ketika kemudian anaknya melakukan kedurhakaan seperti ini. Namun ma'asyar muslimin, jamaah pengajian muslim Allah Subhanahu wa taala, kita jangan kemudian serta-merta menyalahkan si anak. Tapi bisa jadi pula kesalahan tersebut datangnya daripada diri kita sendiri, ya, dari kita sendiri sebagai orang tua. Ya. Begitu banyak anak-anak kita yang kemudian jauh daripada agama. Ya. Padahal Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, sabda beliau, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, sesungguhnya setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Hanya kemudian orang tuanya yang kemudian menjadikan dia seorang yang majusi, Yahudi, Nasrani dan majusi. Ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang tuanya yang banyak berperan penting. Orang tuanya lah yang dari kehidupan awalnya dia melakukan hal-hal yang mungkin, ya, tidak sesuai dengan keturunan dari agama kita. Ya. Maka ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi antara kita yang menyebabkan anak kita ini berada dalam sifat-sifat kerusakan. Sebutkan para ulama bahwa yang pertama adalah di mana orang tua itu tidak menanamkan adat-adat Islam sejak dini. Ya. Orang tua itu, ya, tidak memberikan pemahaman tentang adat-adat yang Islami kepada anaknya. Ya. Karena adat-adat ini sangat penting tanamkan sejak kecil. Bagaimana yang itu saja yang ringan-ringan saja dalam keseharian kita. Perintahkan anak kita untuk misalnya makan dengan tangan kanan, bangun di pagi hari, ya, bangun di waktu sholat. Ya. Ya, ada berbicara kepada orang yang lebih tua, ada keluar rumah. Ya. Oke, ini perlu kita ajarkan. Dan tentunya kita sebagai orang tua
ya, sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita perlu mengetahui apa sih adat-adat itu. Jangan sampai kita malah kita mau mengajarkan adab-adab, akan tetapi kita sendiri pun tidak mengetahui. Maka inilah pentingnya belajar. Ya, pentingnya kita sebagai orang tua yang membekali diri kita apa saja sih yang menjadi adab-adab keseharian kita yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan jangan sampai justru anak kita mengajarkan kita menegur kita, Pak, itu masa minta akhir. Tapi aku belajar sendiri. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua tidak siap. Kita orang tua tidak siap. Ya. Tapi tidak apa-apa misalnya kalau kita mengetahui kita mengapa kemudian kita mulai belajar kita mengetahui apa sih adab-adab itu, adab-adab yang diajarkan Nabi SAW. Ya, mungkin di anak-anak kita ketika mereka ada mungkin buku TPA-nya atau warna biru, ya, di situ ada buku tentang adab-adab harian, ya, hafalan dan adab-adab harian. Di situ insya Allah banyak, ya, banyak adab-adab yang bisa kita pelajari. Jangan cuma buku yang diberikan kepada anak kita tapi sendiri tidak mengetahui apa isinya. Cobalah dibuka-buka sedikit, ya, dibuka apa isi. Oh ternyata ada di situ ada belajar. Di situ ada buku kita rahmat, ada buku apa? Ada masuk rumah, ada keluar rumah, ya, ada ketika tidur, ada bangun tidur, ada masuk kamar mandi, masuk segala macam. Itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk mengajarkan kepada anak kita. Walaupun mungkin ya anak-anak kita mungkin diajarkan itu dengan TPA-nya, ada di sekolahnya, akan tetapi jangan sampai ya anak kita lebih tahu, ya, kemudian menganggap kita apa ini, Pak, tidak tahu begini. Maka bisa jadi kemudian mereka akan meremehkan kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah yang kadang menjadikan kita punya anak yang jauh daripada ini ketika ayah dan bundanya atau kedua orang tua ini tidak menjadi contoh teladan bagi anaknya. Ya, kita tidak menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Setelah kita mau memberikan mengajarkan tentang adab-adab, maka sungguhnya yang paling utama adalah kita menjadi contoh bagi mereka. Ya. Jangan kita memerintahkan anak-anak kita untuk pergi sholat kemudian kita melalaikan sholat kita. Jangan kemudian ketika kita memerintahkan mereka untuk pergi mengaji, tapi kita sendiri memegang Al-Quran. Semoga bukan tidak ada di antara kita seperti ini, ya. Tetapi perlu kita tanamkan pada diri kita bahwa kita harus menjadi contoh teladan yang paling pertama di hadapan anak-anak kita. Kita tahu bahwa anak-anak kita ini adalah bagaikan kertas polos dan dia bagaikan mesin fotokopi. Ya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, karena mereka adalah hidup di rumah sehari-hari bertemu dengan orang tuanya, maka itu yang akan terjadi pada dirinya. Itu yang akan menjadi cerminan pada dirinya. Sehingga kemudian bisa kita saksikan bahwa ketika anak-anak kita bandel, maka berkacalah bahwa jangan sampai ini merupakan kekasih dapat konsol keteladan yang baik daripada mereka sebagai orang tua. Karena anak kita itu ya, tentunya seperti itu, dia memfotokopi, dia mencontoh, ya. Mungkin sering kita dengarkan kali ini, tapi seharusnya actionnya kita seperti apa? Kita harus mulai dari kita. Jadi kan anak-anak kita itu mencontoh kebaikan yang kita kerjakan. Jangan kemudian ya mereka kemudian melihat perbuatan-perbuatan keburukan yang mereka saksikan dalam rumah mereka, maka kemudian itulah yang menjadi kebiasaan mereka. Kalau saya selalu begini, saya selalu begitu. Ya. Ya, dia melihat orang tuanya mungkin tidak sholat, ya. Maka jangan harap anak-anak kita itu jadi taat dengan atas sholat. Melihat orang tuanya bangun subuh terlambat, maka jangan diharapkan kita kemudian dengan dirinya bangun juga subuh. Ya. Maka tentunya di seluruhnya kita ingat bahwa keteladanan dari orang tua ini sebuah keniscayaan kita harus lakukan. Kemudian yang ketiga adalah
kesalahan yang mungkin ya, maaf kalau mungkin ini telah terjadi ya, itu bagi ini juga nasihat bagi orang yang belum menikah ya, adalah memilih pasangan ya, utama kita memilih pasangan ya, bahwa agar kita patutlah memilih pasangan yang baik agamanya, jangan karena hanya kegantengannya, hanya karena ya, kemudian hartanya, ya, kedudukannya, karena Islam kemudian sebagai laki-laki diurutkan oleh perempuan adalah kalau itu menikahi wanita karena setidaknya karena kedudukannya dan karena agamanya, dan sebagai wanita adalah karena agamanya. Maka pilihlah suami atau calon istri adalah agamanya, karena agama lainnya yang menuntut kita ya kebaikan dunia dan akhirat. Katanya Muhammad sekarang bilang api yang berusaha biar bangsa agamanya kalau tidak lainnya ya. Jadi sudah saling mendengar biar bangsa agamanya kalau tidak ada uangnya ya. Akan tetapi perlu kita ketahui dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berani kepada agamanya, maka dia akan berusaha untuk menasihati senantiasa sabar, untuk senantiasa yakin akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seorang apa namanya, tidaklah makhluk yang berada di muka bumi ini yang kemudian tidak dipenuhi rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Burung pun yang ketika dia tinggalkan sarangnya dalam keadaan lapar, kemudian dia pada hari pulang dalam keadaan kenyang. Apalagi kita ini manusia, ya manusia. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan masing-masing bagi kita rezeki. Ya, jadi jangan kita khawatir dengan apa itu agama, uang semua lalu, ya. Dan seperti itu. Ya, kalau kita miskin, ya, kita jangan bukan apa-apa, ya. Tapi insya Allah Allah akan miskin, ya. Justru bagi orang-orang yang jauh dari agama, orang yang jauh dari agama, walaupun banyak hartanya, walaupun ya apa namanya, banyak tanahnya, banyak mobilnya, ya, di majlis ini. Tapi kalau dia jauh dari beragama, ya, dia jauh dari beragama, maka kesenangan hidup tidak pernah ada kehidupannya. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hatinya sempit. Orang orang yang pasti dalam rumah kita tak melihat. Barang siapa yang jauh daripada peringatanku, ya di Al-Quran yang sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala, namanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang Allah berikan, ya. Baik dalam rumah itu saya ya. Maka baginya kehidupan yang sempit, Allah sempitkan hatinya. Walaupun banyak hartanya, walaupun banyak mobilnya, walaupun banyak rumahnya, Allah akan sempitkan hatinya sehingga kesenangannya tidak akan ada. Maka namanya ya, bagi kita sudah mungkin yang sudah memiliki pasangan hidup, apa namanya, terimalah pasangan hidup kita itu, ya, walaupun misalnya dia adalah tidak memiliki harta yang banyak, tetapi saya nasihati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada agama. Ada yang sangat penting kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kunci kebahagiaan kita. Kemudian yang keempat, disebutkan di sini bahwa ada kekurangan kita. Kemudian ada keturunan kenapa sampai menjadi mereka dan menjadi orang-orang yang jauh daripada agama. Mungkin dikatakan karena kita ini lupa untuk mendoakan. Kita mungkin sih mendoakan diri kita mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kehidupan yang senang bahagia, tetapi kita lupa mendoakan semua anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang kemudian dekat kepada agama, cinta kepada orang tuanya, ya. Jangan selalu
kita lupakan ya, dalam setiap kesempatan kita, dalam salat kita, doakan anak-anak kita kemudian menjadi orang-orang yang soleh. Seperti yang saya disebutkan bahwa ayat ini dibacakan tadi anak-anak kita, ya, bahwa Nabi saja berdoa. Ya. Nabi-nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keturunan yang baik. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya, "Nalika Zakaria qala rabbi hab li dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Allah Subhanahu Wa Taala demikianlah, itulah dia. Di sana ada Zakaria, di mihrabnya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ya, berikanlah aku keturunan yang baik, keturunan yang baik dari sisimu, bukan baik daripada sisi mata manusia." Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan permintaan Nabi Zakaria ini, dan alhamdulillah beliau mendapatkan anak soleh, walaupun mungkin disebutkan bahwa dalam usia tua beliau dia mendapatkan keturunan. Dan ini juga merupakan nasihat bagi kita bahwa tidak ada bagi kita yang di antara kita atau saudara kita yang mungkin tidak memiliki keturunan, ya, tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat. Walaupun misalnya tidak ketahui istri kita atau ya, istrinya saudara kita dia sedang menopause, ya, tidak ada masalah. Kita terus senantiasa berharap Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan sesuatu kebaikan bagi kita. Karena sekali misalnya beliau tidak memiliki anak dalam bukan sebuah aib bagi kita. Justru bagi orang-orang yang kemudian memiliki anak, hingga kemudian dia tidak mampu menjalankan amanah, ya, menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Walaupun mereka kemudian memiliki anak, ya, bagaimana Abu Lahab, ya, memiliki anak, ya, dia tidak bermanfaat, harta dan keturunannya itu dikarenakan karena kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita ini adalah sesuatu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menjadi penyebab kita, bisa jadi penyebab kita tertarik daripada jatuhnya kita dari api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kelak. Dengan senantiasa kita menjaga amanah dan Allah ini, ya, insya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang baik dunia dan di akhirat, insya Allah. Ya. Nah, ya, dengan doa orang tua, dengan menjaga anak kita ini, ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dalam keluarga kita, memberikan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Allah memberikan kasih sayang kepada kita dikarenakan amanah yang Allah berikan ini, kita baru kita kebarukan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kemudian yang mau dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah selama agama kita apa selalu bermanfaat bagi kita, orang tua, istri. Untuk acara selanjutnya kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita